Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Enggak, di pikiran saya kan gini, kan banyak informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu, maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit edukasi atau penjelasan dari Haston Kristianto menyebut kriminalisasi Anies Baswedan atas perintah Joko Widodo. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat atas apa yang disampaikan oleh Haston tersebut, bahwasannya beliau ini adalah seorang tongkat dari partai PDIP.
membongkar sebuah informasi yang belum kita tahu sehingga kita tahu pada saat ini. Dan teman-teman juga sudah memahami situasi dinamika politik dengan antara partai PDIP dan Golkar, permainan-permainan yang terjadi di sana. Kita tidak heran lagi kalau masalah berpolitik saat ini memang adanya kepentingan. Tentunya setiap mereka melontarkan perkataan, adanya feedback yang mereka dapat. Kristianto ini memang sulit untuk kita ketahui, namun dengan penjelasan beliau ini ada masuk akalnya juga mengenai Formula E ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu di 2019 kalau tidak salah, bahwasanya adanya uang tersebut tidak kelihatan sehingga dikatakan korupsi. Haston Kristianto membongkar sebut kriminalisasi Anies Baswedan perintah Jokowi. Nah, ini sangat menarik. Haston membongkar di podcast di YouTube Akbar Faisal pada Jumat 22 November 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan ini menyatakan Presiden Jokowi memerintah untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui dugaan korupsi Formula E oleh KPK. Nah, semenjak itu adanya isu-isu dugaan terhadap Anies melakukan korupsi Formula E sehingga KPK memeriksa Anies Baswedan pada saat itu. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP menyatakan bahwasannya Presiden Jokowi lah yang memerintah untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui dugaan korupsi Formula E. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia tentunya kaget dengan pernyataan dari Haston Kristianto ini. Apakah benar atau tidaknya itu kembali lagi kepada masyarakat ataupun pengawal politik lainnya. Kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Jokowi secara langsung. Nah, tentunya ketika Haston menyatakan dan bersaksi artinya ada benarnya juga, karena di saat itu masih pemerintah Jokowi masih salah satu kader partai PDIP pada saat itu sebelum Jokowi meninggalkan partai PDIP dan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres di 2024 kemarin. Menurutnya Jokowi sangat khawatir dengan kemunculan Anies Baswedan. Beliau sangat khawatir. Nah, kekhawatiran Jokowi saya tidak tahu apa ada power dari Anies Baswedan, tetapi kenapa Pak Jokowi sangat khawatir ketika Anies Baswedan kemunculan beliau. Apalagi saat ini memang banyak sekali hal-hal yang kita ketahui dengan rekam jejak dari Anies Baswedan. Kenapa Jokowi takut terhadap atau sangat khawatir dengan Anies Baswedan? Untuk diketahui, KPK memanggil Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E pada 7 September 2022, namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka kasus tersebut. Menurut Haston, dalam kasus ini KPK bertindak sebagai penjangan tangan dari kekuasaan untuk menyingkirkan lawan politiknya. Nah, itu KPK. Itu KPK akan dibawa ke kendali kekuasaan. Nah, seperti dalam unggahan Umar Asel Hasibuan, menurutnya pernyataan Haston dalam podcast itu sangat menarik. Haston vs Jokowi itu menarik setelah PDIP diobak-obak Jokowi Pilpres kemarin. Haston ini sudah sangat nggak ada takutnya lagi lawan Jokowi. Sekarang Haston masih sekjen PDIP, sedangkan Jokowi ex-presiden yang nggak lagi punya power. Apa kira-kira endingnya? Nah, tentunya di masa jabatan Pak Jokowi memang power dari Pak Jokowi sangat kuat sehingga banyak yang diombak-ombak oleh Pak Jokowi pada masa itu. Tetapi di masa jabatan Pak Jokowi saat ini tentunya sulit untuk power Jokowi bangkit kembali. Lain lagi dengan komentar Rahmansah 22 16 12 46. Menurutnya pernyataan Haston sangat tidak bernilai. Nah, setiap masyarakat ataupun setiap negara tentunya kita sebagai rakyat Indonesia ya pantas saja memberikan komentar-komentar asalkan dengan hal positif. Kenapa saudara ingin berkomentar dengan pernyataan
Aston tersebut tidak bernilai. Bahasa pas Aston bernilai kalau Pilpres, kalau sekarang dikali 0 tugasnya. Hingga berita ini diturunkan KPK maupun Jokowi masih belum memberikan tanggapan atas seluruhan Aston di podcast tersebut. Ya tentunya di saat Pilpres kemarin lah yang mungkin agak ditanggapi, tetapi sekarang untuk dibahas memang agak sulit, teman-teman. Kita ketahui sekarang pemilihan umum akan diadakan pada tanggal 27 November 2024. Ini salah satu pembangunan atau membentuk suatu pemerintahan setiap kota. Banyak calon-calon yang benar-benar memiliki power dan banyak calon-calon yang menggunakan endorsement dari presiden ataupun Jokowi. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui siapakah itu. Teman-teman juga harus menyimak. Aston bersaksi Jokowi jadi otak kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E, takut disaingi. Sekjen Perjuangan Aston mengungkap yang tak terduga kasus Formula E sempat menyeret Anies Baswedan. Dengan tegas menyebut kasus tersebut didalangi oleh Jokowi. Yang satu masih jadi presiden. Aston menyampaikan hal tersebut bersama Bakri. Aston mengaku bahwa Jokowi memiliki ketakutan dan sosok Anies Baswedan yang punya pengaruh kuat. Saat menyampaikan hal tersebut, Aston bahkan berani bersaksi dengan sungguh-sungguh. Aston menyebut kasus tersebut diperintah dari Jokowi secara langsung. Saya masih ingat Anies Baswedan ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu dikriminalisasi dan saya bersaksi itu perintah dari Pak Jokowi Dodo secara langsung. Banyak yang menganggap bahwa Jokowi ketakutan dengan keberadaan Anies Baswedan, bahkan ada dugaan upaya kriminalisasi saat Pilpres 2024 kemarin. Kini keduanya saling beradu pengaruh Pilkada 2024. Jokowi dan Anies Baswedan sama-sama endorsement kandidat calon pemimpin daerah, yaitu Ridwan Kamil di tahun 2024 ini. Bahkan Jokowi pun sudah turun ke lapangan untuk mendukung salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2000 Sonka TV 2045 melaporkan.